Ya, baik. Kita akan mulai kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lindung nalatai, salam sujud karindia malempang. Adil Katalino bacuramin kasuraga basengat kajubata. Arus. Oke, baik. Hari ini perkenalkan, nama saya Wani dari TK Tunas Agro 5. Seperti yang sudah diketahui bersama, saya adalah salah satu guru di tempat ini. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, pada pagi hari yang berbahagia ini saya ingin menyebarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya Wani, CGP Angkatan 11 TK Tunas Agro 5, dengan fasilitator saya Bapak Suwardi MPD dan pengajar praktik saya Ibu Nur Sapia SPD. Ini adalah salah satu kegiatan sebagai pemenuhan tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya saya tidak hanya berharap ini hanya sebuah tugas saja gitu ya, tapi betul-betul kita bisa memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif di sekolah. Baik, saya akan menggemakan dulu salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, saya akan membacakan. Berikut adalah rancangan saya membuat diseminasi ini. Tentunya ada yang melatar belakangi. Nah, yang menjadi latar belakang adalah ketika saya melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekolah ini, ternyata saya masih menemukan bahwa tidak semua guru atau warga sekolah yang memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang budaya positif. Dan bagaimana penerapan yang sederhana yang tentunya kita harapkan bisa diterima oleh peserta didik kita dan bisa tertanam dengan baik untuk peserta didik kita. Walaupun mungkin ya kita tahu ya, anak-anak kita di sini kan jangkauan atau jeda sekolahnya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Mungkin berbeda dengan di tingkat SD. Kalau SD kan kita betul-betul bisa memupuk sampai melekat di anak tersebut begitu. Tapi kalau untuk di sini kita tetap bisa menerapkan, yang kemudian kita nanti bisa dengan sekolah berkolaborasi dengan misalnya SD. Jadi apa yang kita terapkan, kita tanamkan di sini, kita kolaborasi lagi dengan SD, sehingga budaya positif ini bisa melekat di anak dan kemudian dia punya karakter yang baik gitu ya. Nah, tentunya budaya positif ini bagaimana kita menanamkan perilaku manusia, Bu? Ya, kita tuh tahu sekarang tuh zamannya berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu anak takut nih sama orang tua. Kalau sekarang enggak. Jangankan orang tua, guru aja loh. Masa kadang-kadang kayak disepelein begitu ya. Nah, jadi kita ini budaya positif ini adalah kita memunculkan karakter yang baik dari dalam diri anak tersebut, dari dalam dirinya, menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak. Nah, bagaimana dia memiliki perilaku manusia, terus posisi kita sebagai guru itu nanti kita tahu nih, kita posisinya di mana. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan kemudian ternyata posisi kontrol kita ini akan bisa membentuk perilaku atau motivasi yang baik dalam diri anak itu ketika kita lakukan melalui pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang akan terus kita ingatkan ketika anak melakukan kesalahan yang nantinya akan kita gunakan dengan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian
Maka saya berharap melalui kegiatan diseminasi ini tentunya kita selaku seluruh warga sekolah, rekan-rekan guru bisa memahami konsep intinya, dan kemudian ayo kita bersama-sama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah, karena tidak mungkin saya sendiri aja gitu. Itu adalah apa yang melatar belakangi saya aksi nyata saya. Yang selanjutnya adalah tentunya ada tujuannya. Apa yang saya lakukan ini seperti saya sampaikan di awal, bukan hanya sekedar formalitas untuk sebuah tugas, tapi ada yang melatar belakangi, tadi saya sudah sampaikan, dan yang kedua adalah tujuannya. Apa sih tujuannya? Tentunya sebagai guru saya berharap budaya positif ini terus ditingkatkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini nanti kalau orang tua nih mau masukkan anaknya, itu sekolahnya bagus loh, anak-anaknya biarpun dalam jeda waktu setahun 2 tahun itu punya perilaku yang baik gitu. Nah itu yang kita harapkan. Terus ketika anak itu punya pribadi yang baik, maka mereka itu yang harus kita tanam itu bisa menghargai dirinya sendiri. Anak kalau bisa menghargai diri sendiri pasti bisa menghargai orang lain. Betul nggak Ibu? Iya. Nah, tentunya bagaimana cara kita membentuk motivasinya? Nah, tujuan yang ketiga adalah agar terbentuk motivasi intrinsik pada diri anak melalui keyakinan kelas. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Ya, nah yang menjadi tolak ukur saya melakukan diseminasi ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kalau di kelas itu antara wali kelas dan murid. Kalau di sekolah berarti seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, seluruh guru, wali kelas dan murid. Bisa juga kita bersama dengan orang tua dalam berkolaborasi ya. Nah terus keyakinan kelas juga tentunya keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat ini, baik keyakinan sekolah maupun keyakinan sekolah, harus keyakinan kelas harus kita laksanakan secara konsisten. Artinya dilaksanakan terus menerus begitu ya, sehingga ada peningkatan. Terus yang tolak ukur yang keempat adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang digunakan secara berkelanjutan. Jadi nggak cuma di situ aja gitu ya. Nah, lini masa tindakan yang saya lakukan kemarin, saya sudah membuat banner ya. Terus saya juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Terima kasih kepala sekolah yang sudah memberikan saya waktu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat saya. Terus saya melakukan penjadwalan dan melaksanakannya tentang inti budaya positif. Terus tentunya saya juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang yang saya perlukan di dalam saya melakukan aksi nyata ini. Nah tentunya pendukungnya, saya tidak bisa melaksanakan kegiatan ini sendiri. Saya perlu kepala sekolah, rekan guru, ya. Terus beberapa perlengkapan, surat undangan yang sudah saya sebarkan, dan juga daftar hadir yang sudah bunda-bunda tanda tangani. Nah itu adalah rancangannya. Oke baik, sekarang kita akan masuk ke dalam modul, yaitu modul 1.4 tentang diseminasi, yaitu aksi nyata budaya positif. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik, tentunya kita ingin pemahaman dan pengalaman dalam penerapannya itu kita ingin memiliki persepsi yang sama, sehingga kita mampu menerapkannya bersama-sama seperti yang saya sampaikan di tujuannya tadi, yang melatar belakangnya tadi. Baik. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada semua guru hebat yang hadir pada pagi hari ini. Untuk diketahui bersama, apa sih konsep utama dari modul 1.4 tentang budaya positif? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang paradigma. Apa itu perubahan paradigma belajar? Disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tentu semua ini sangat berkaitan satu dengan yang lain karena ini akan mendukung bagaimana cara kita menerapkan budaya positif. Nah, kita harus mengetahui bersama dulu nih pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol sehingga dapat memberikan pembelajaran yang mampu membangun motivasi intrinsik pada diri anak sesuai minat, bakat, dan kebutuhan murid, ya, dengan tahap perkembangan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil Pancasila. Bunda-bunda hebat, tentunya kita tahu kita sekarang itu bukannya zaman dulu ya. Nah, tentunya kalau dulu anak dimarahin takut ya. Nah, karena sekarang itu anak dimarahin tuh sering kita lihat kabar beritanya mama bapaknya yang ditonjok, iya kan? Nah, terbalik. Tidak ada rasa takut sama orang tua. Nah, makanya itu paradigma kita harus berubah. Bagaimana nih kita menghadapi peserta didik kita sesuai dengan perkembangannya. Tentu cara kita nggak marah, nggak mau bentak, enggak. Sudah nggak zaman seperti itu. Malah membuat dia menjadi pribadi yang memberontak. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, paradigma kita tentunya kita harus punya pemikiran bisa menuntun anak. Saya suka ketika saya menuntun anak itu ketika saya melihat salah satu video di YouTube itu seorang ibu itu berhasil loh, anaknya 9 jadi orang sukses semua. Nah, tentunya kita sebagai guru juga berharap seperti itu. Paradigma cara berpikir kita itu kita rubah, walaupun misalnya anak-anak yang kita bentuk ini hanya 1 tahun 2 tahun, betul kan Ibu? Ya kan? Nah, tapi dalam tahap 1 tahun atau 2 tahun tersebut kita maksimalkan. Tentu tidak hanya bisa guru di kelas aja, tentu semua guru yang ada di sekolah bersama-sama kita menuntun anak ini dalam memberikan pembelajaran yang terbaik, gitu ya. Nah, tentunya pembelajaran yang harus kita buat sudah nggak seperti zaman dulu. Kalau dulu kan masuk kelas IPS, CPS semua ya kan. Nah, ayo sekarang anak-anak buka bukunya, kita belajar matematika semua, ya kan? Nggak tahu nih dia suka nggak tahu. Dia itu minatnya mau nggak tahu ya kan? Yang penting sama gitu. Pokoknya bisa nggak bisa ikutin pelajaran ini. Tapi sekarang itu berbeda. Ya. Jadi misalnya saya di kelas, saya tidak bisa hanya menyajikan satu pelajaran. Misalnya mewarna. Ya, yang lainnya suka menyusun balok, tapi saya tidak menyediakan balok. Tugasnya mewarna semua. Pasti akan ricuh karena saya pengalaman. Tapi ketika saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, bervariasi, ternyata saya melihat bakat minat anak tersebut bisa kita lihat. Misalnya, oh ternyata si Sipa ini sukanya mewarna. Setiap kali misalnya ada 3 atau 4 kegiatan di kelas, dia selalu pertama-tama itu mewarna, misalnya gitu. Nah, misalnya tentunya ketika dia mewarna, minatnya mewarna itu kan suatu saat dia bisa jadi apa? Nah, bisa aja kan dia jadi seniman, ya kan? Nah, terus nilai-nilai minat yang dalam dirinya akan tumbuh. Ternyata siapa Aldo ternyata sukanya menyusun balok, misalnya membentuk gedung, rumah atau apapun. Setiap kali dikasih berbagai macam kegiatan, dia sukanya
adalah menyusun balok. Ketika ditanya bikin apa nak? Oh saya bikin gedung pencakar langit. Oh saya mau bikin rumah yang yang modern dan sebagainya. Ternyata dia punya bakat jadi apa? Arsitektur kan. Nah, jadi dari situ kita akan sebagai guru kita harus memenuhi nih, gitu ya, memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Bukannya maunya kita lagi, tapi maunya anak. Tugas guru apa? Menuntun. Nah, menuntun anak untuk menggali segala potensi dalam dirinya sehingga anak itu mencapai perkembangan seperti yang kita inginkan. Dan dia akan kembali nanti menjadi manusia yang merdeka karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, kemauannya, dan minatnya. Maka akan muncullah anak yang merdeka. Kalau sekarang kan pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, dan kita kembali, kalau itu cuma hanya sebagai pembelajaran kurikulum, nah anaknya masih tertekan, berarti tidak mengalami kemerdekaan ya Bu ya. Ya kan? Kita sebagai guru nih, misalnya harus begini gitu ya. Kita selalu ditekan dan kita akan tertekan. Nah, jadi anak, guru dan semuanya diharapkan mengalami yang namanya kemerdekaan. Oke, baik. Nah, disiplin positif sendiri itu apa sih? Tahu nggak Bu? Boleh nggak nanya? Disiplin positif itu apa? Yang tahu selama inilah menurut paradigmanya. Apa Bu? Positif disiplin. Oke, iya. Orang Indonesia gitu ya. Tepat waktu ya, itu salah satunya adalah disiplin positif. Nah, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya nih, saya guru. Seperti tadi disampaikan tepat waktu ya. Saya selalu datang terlambat sekolah. Tentu saya merasa nggak nyaman gitu ya. Takut ditegur kepala sekolah, terus dinyinyirin sama teman-teman gitu. Ini datang terlambat terus itu orang gitu ya. Nah, iya kan? Nggak nyaman jadinya kan? Nah, jadi kepatuhan yang saya lakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan, bukan kesadaran dari dalam diri saya. Berarti itu kan motivasi dari luar ya, yang membentuk disiplin saya. Itu misalnya aja anak-anak misalnya tidak mengikuti aturan di kelas misalnya. Ayo misalnya gitu, seringkali seperti itu ya. Misalnya ribut aja, nanti bu guru ini ya, gitu loh, dengan ekspresinya gitu ya. Ayo, kalau nggak duduk nanti nggak dikasih bintang, gitu ya. Kan anak-anak nggak nyaman nih. Oh iya, nanti kalau saya nggak duduk saya nggak dikasih bintang. Jadi dia duduk gitu ya. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan. Takut ya, takut sama gurunya, takut dimarahin, takut diapakan. Dia takut ditegur terus. Jadinya dia merasa ya duduk aja lah gitu, ikutin aja lah maunya guru gitu. Jadi bukan kesadaran dalam dirinya. Nah, itu disiplin yang sering kita ketahui dan itu memang budaya Indonesia ya. Misalnya datang tepat waktu karena takut mendapat hukuman. Misalnya anak-anak mengikuti upacara harus perlengkapannya harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti ditegur terus dihukum gitu ya. Nah, kalau melanggar disiplin. Jadi akhirnya besoknya mereka melakukannya ya karena menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nah, supaya tidak dihukum, supaya tidak diberi sanksi dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Tentunya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang mau kita tanamkan kepada seluruh peserta didik kita adalah disiplin positif yang asalnya dari dalam diri anak. Tentunya tidak mudah, ya kan? Mudah nggak rasanya? Apalagi misalnya gini ya, kita di sekolah mengajarkan disiplin, di rumah dibiarin aja. Kan
tidak apa namanya nih, tidak nyambung ya. Nah, apalagi kalau ada loh anak yang kritis, aku di rumah aja, biar aku mau kemana-mana nggak apa-apa aja sama mamaku gitu ya. Kok bu guru tuh marah-marah terus kalau aku kayak gini. Nah kayak gitu ya. Jadi, nah itu nanti makanya perlunya ada kolaborasi dengan orang tua. Yang selanjutnya adalah diharapkan dengan adanya disiplin diri yang positif, murid dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, serta mampu mengontrol diri bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tentunya harapan kita kepada peserta didik kita itu bukan hanya berhenti di TK saja, gitu. Tapi penanaman nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan sejak usia dini, kita harapkan akan dibawa anak tersebut sampai ke tingkat selanjutnya. Ya, berperilaku baik. Contohnya aja, sejak di TK kita, nah kalau ada orang tua lewat, permisi. Kan kalau dari zaman dulu kan kalau lewat orang tua tuh seperti ini ya. Nah seperti itu. Kalau sekarang kan lari-lari gitu ya, iya kan? Itu realitanya gitu loh. Nah, kalau saya di kebetulan di kelas tuh kan, kalau di kelompok A itu masih terus untuk membentuk perilakunya. Kalau di B itu sudah bisa dibilang. Jadi, nah kalau lewat Bu Ani, permisi Bu gitu. Nah, tapi itu harus terus diulang-ulang. Nggak bisa cukup sekali Bu. Terus gimana dengan kelas-kelas ibu juga pasti mengalami kan gitu. Nah, tentunya kita harapkan sampai dia nanti gitu ya, dia akan bisa membawa perilaku yang baik. Nah, tentunya dalam kita menerapkan disiplin positif ini, ketika kita mendapati anak-anak kita berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan, tentunya kita harus mengetahui dulu penyebabnya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa sih kok paling pertama ya bertahan hidup, kok nggak terakhir gitu ya? Iya, karena apa namanya? Tentu ada pepatah bilang manusia itu hidup bukan untuk makan ya Bu, tapi makan untuk hidup. Iya. Kalau tujuan hidup kita hanya makan, ya sudah di situ aja kan. Tapi tujuan hidup kita kan bukan makan, tapi kita hidup perlu makan kan? atau mudah-mudahan sudah nggak perlu makan lagi, bisa bertahan hidup gitu. Oke. Nah, tentunya anak-anak juga begitu. Mereka tentunya harus kita penuhi yang namanya kebutuhan hidup mereka. Apa sih kebutuhan hidupnya? Yaitu untuk bertahan hidup. Kadang-kadang misalnya ya, ketika kita mendapati anak kita, dia nggak dikasih makan dari rumah, dia sampai di sekolah dia merasa lapar. Nah, dia lihat tuh bekal temannya, lalu dia ambil tanpa permisi, tanpa bilang, terus dia makan. Nah, kita sebagai guru itu boleh nggak langsung marah? Menurut ibu nih? Enggak. Berarti kita harus tanyakan dulu, kenapa dia melakukan itu? Nah, kenapa melakukan itu? Saya tuh lapar, saya tuh belum makan dari rumah ini gitu ya. Oh begitu. Nah kemudian ketika kita sudah tahu alasannya bahwa dia melakukan itu untuk bertahan hidup, baru kita akan mengarah menuntun anak itu untuk perilaku yang lebih baik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang saya lihat untuk di PT kita ini kurang didapatin anak ya Bu ya. Mungkin karena orang tua sibuk ya. Apalagi kalau pemanen sampai malam kadang ya. Bapaknya kerja manen sampai malam, dibantu ibunya merondol sampai malam ya kan. Ketemu anaknya sudah tidur. Besok pagi cuma diantar ke TPA ya kan. Belum sempat nih bercengkraman dengan orang tua, belum ada ngobrol, belum ada cerita apapun. Nah, akhirnya anak merasa kurang kasih sayang. Lalu di sekolah dia akan mencari perhatian. Kadang ya dia suka mukul temannya, apalah supaya diperhatiin. Kan kalau dia melakukan perilaku atau tindakan yang tidak baik kan
dipanggil sama gurunya. Misalnya, Pino, kenapa begitu? Nah, padahal itu bentuk dia kebutuhan kebutuhan bertahan hidupnya, dia sudah kenyang, dikasih mamanya misalnya bekal yang banyak, makan yang banyak. Nah ternyata dia butuh kasih sayang, jadi dia akan selalu perhatian. Mungkin dia jahilin temannya, nah itu bentuknya berarti dia butuh kasih sayang. Tentunya sebagai guru kita tidak bisa memberikan kasih sayang 24 jam, tapi dengan waktu kita yang mungkin 2 jam bersama mereka, kita bisa maksimalkan diri kita untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, yaitu memberikan kasih sayang. Kita bisa peluk mereka. Saya sering gitu sama murid saya peluk, gitu ya. Nah, kenapa? Itu salah satu bentuk atau hal yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita. Karena kita juga tidak bisa menuntut orang tua. Karena mungkin orang tua kenapa bekerja sampai seperti itu, mungkin banyak anak yang disekolahkan dan sebagainya, pasti ada alasan-alasannya. Tapi kita maksimalkan diri kita, yang nantinya ketika anak itu mulai terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, kita bisa koordinasi dengan orang tua. Bu, luangkan walaupun sedikit waktunya sama anaknya, gitu ya. Jadi anak itu di sekolah merasa diterima, merasa kasih sayang, di sekolah pun dia akan semakin merasa disayang dan diterima. Nah, penguasaan, tentunya ada beberapa anak yang dari masa kecil tuh sudah terlihat ya jiwa kepemimpinannya. Nah, penguasaan tuh dia pengen dia yang terbaik di antara semuanya. Ada yang seperti itu. Nah, pokoknya maunya dia aja. Kalau bisa suruh maju, maunya dia terus begitu ya. Nah, itu namanya kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Tentunya kebebasan ini seperti tadi, pembelajaran itu tidak boleh memaksa. Ya. Biarkan anak itu harus merasa bebas melakukan sesuatu itu yang membuat dia merasa senang begitu. Nah, yang sering kali kan misalnya kita belajar, ayo duduk, nggak boleh kemana-mana, kan sering begitu ya. Nah, padahal dia pengen jalan-jalan, mungkin sakitlah pinggangnya kan, duduk terus gitu ya. Anak kan kadang nggak betah ya duduk lama-lama kan gitu. Nah, apalagi kalau cuma satu kegiatan dalam pembelajaran, pastilah anak itu nggak betah lah gitu. Dia pengen bebas gitu loh. Nah, mungkin dia pengen misalnya mewarna tuh di dalam ruangan terus sama gurunya. Mungkin dia pengen mewarnanya di luar sana gitu, sambil melihat pemandangan. Atau ketika kegiatan menggambar, dia pengen melihat pemandangan luar, karena dia ingin bebas gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jangankan anak, kita guru aja gitu kan, bosan kita di dalam ruangan terus kan. Nah, maka kita akan buat time kita, ayo kita jalan-jalan, gitu lah, kita ingin bebas sejenak gitu. Oke, selanjutnya adalah kesenangan. Tentunya setiap manusia butuh yang namanya senang ya. Kalau orang bilang ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa senang atau hati yang bahagia, maka hasilnya maksimal. Berbeda kalau kita itu tertekan ya Bu ya, ngerasain Bu, pernah lihat murid-murid kita kayak gitu, tertekan yang males Bu guru, tuh capek tanganku katanya, pusing kepalaku katanya gitu kan, banyaklah alasannya kan. Nah, karena dia merasa tertekan dia nggak merasa bahagia gitu kan. Nah, mungkin kesenangan ini dalam bentuk adalah kebutuhan dasar dari dalam diri setiap orang, setiap murid kita, yang kita harapkan ketika mereka nanti ke sekolah itu merasa senang, bahagia. Makanya di setiap akhir kegiatan tuh saya ada membuat papan perasaan. Saya selalu menanyakan kepada anak-anak saya tuh, gimana nih perasaan kalian hari ini? Nah, kalian boleh tempelkan di emotion yang sudah ibu guru buat sesuai dengan perasaanmu hari ini. Nah, kemarin itu ternyata banyak yang merasa senang, tapi ada juga yang merasa sedih. Sedih kenapa? Karena saya dipukul teman katanya gitu. Oh, punya alasan semua, saya udah tanyain gitu. Nah, itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, seperti saya bilang, motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang. Setiap orang tuh ya, berarti yang muncul dari dalam diri kita itu baik secara sadar dan ataupun tidak sadar, itu adalah motivasi. Nah, motivasi misalnya dengan satu tujuan yang ingin kita capai. Misalnya saya ini termotivasi,
oh saya pengen jadi guru yang profesional, gimana nih caranya? Berarti saya harus mengembangkan diri saya. Bagaimana cara saya mengembangkan diri saya? Saya harus belajar. Saya lemahnya di mana nih? Pedagogik gitu misalnya. Oh saya harus mengembangkan pedagogik saya, pengetahuan saya harus saya tingkatkan. Nah itu motivasi dari dalam, ya, yang dengan sadar. Kalau nggak sadar itu, misalnya ya, nah, anak-anak seperti sering kita jumpai, misalnya anak-anak ketika mereka berkata kadang-kadang nggak sadar ucapannya itu, misalnya ucapannya tidak pantas gitu ya. Itu tuh kadang-kadang mereka nggak sadar, apalagi nggak tahu artinya, asal ngomong aja gitu ya, ya kan? Itu berarti kan motivasi yang dilakukan di luar kesadaran. Nah, yang pertama itu motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sifatnya eksternal atau intrinsik, berasal dari dalam diri anak. Jadi anak itu dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Contohnya, ketika di dalam kelas tiba-tiba dia makan gitu, terus ditegur guru, besok dia tidak melakukannya lagi. Itu karena ketidaknyamanan, karena takut ditegur sama gurunya, bisa seperti itu. Nah, untuk anak yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang masih kemarin tuh masih sering saya lakukan. Ternyata dampaknya bukan positif, Ibu. Dampaknya tuh malah negatif. Nah, positifnya berjangka pendek aja gitu, termotivasinya saat itu aja, tapi ke depannya tuh enggak. Karena ketika misalnya ya, si Naila tidak suka menulis, jadi saya menjadi, ayo kerjakan menulisnya, selesaikan, nanti Bu Wani kasih permen loh kalau selesai. Oh dia termotivasi, lalu dia nulis sampai selesai, misalnya kayak gitu, tugasnya diselesaikan. Sudah Bu Guru, saya kasih permen. Nah besoknya disuruh lagi kegiatan misalnya, berhubungan dengan kegiatan tersebut, dia nggak mau. Nah nanti kalau dikasih permen lagi mau, tapi lama-lama gurunya bangkrut. Ya kan? Karena motivasinya ekstrinsik, ya kan? Jadi motivasinya bukan dari dalam diri dia sendiri gitu. Nah itu berarti itu hanya sementara, sifatnya itu sementara. Imbalan, hadiah, penghargaan itu sementara ya. Nah selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang, nah ini yang mau kita tumbuhkan di sekolah kita, yaitu motivasi yang asalnya dari dalam diri. Nah, bukan hanya murid saja, guru pun seperti itu, kita pun harus seperti itu, gitu loh. Ada tidak ada penghargaan, kita tetap memberi yang terbaik, pembelajaran yang terbaik. Lihat tidak dilihat, kita tetap menampilkan yang terbaik. Nah, anak-anak juga dia akan melakukan hal seperti itu nantinya. Nah, saya itu harus prinsipnya mengerjakan tugas, dipuji tidak dipuji sama bu guru, saya akan tetap menyelesaikan tugas saya. Maka itulah yang disebut munculnya motivasi intrinsik, yang nantinya sampai dia tua nanti tuh nggak perlu, maksudnya harus didorong-dorong dulu dia baru mau bekerja gitu ya Bu ya. Kan ada banyak anak yang tidak mau bekerja ya. Nah berarti kan tidak ada motivasi intrinsik gitu, maksudnya ya aku sekarang sudah usia 25 tahun, aku harus bekerja, aku harus ini, malu minta sama emak terus kan gitu. Kan itu berarti motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita adalah motivasi ini ternyata dipengaruhi oleh dua hal, yaitu motivasi eksternal dan internal atau intrinsik. Nah, eksternal ini tentunya apabila ini yang ditanamkan kepada diri anak, maka yang berlabel pada anak tersebut adalah dia memiliki identitas gagal. Dia akan merasa menjadi orang yang gagal, gitu ya. Tapi kalau yang tumbuh dalam diri anak itu adalah motivasi intrinsik, maka anak tersebut akan merasa diri menjadi orang yang sukses. Dia akan menjadi berhasil. Yang terlabel dalam dirinya adalah dia adalah orang yang berhasil. Nah,
perilaku identitas gagal ini biasanya seperti tadi itu, yaitu hukuman atau penghargaan yang bisa bersifat negatif ya. Nah, contohnya aja hukumannya apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman ya untuk jangka waktu panjang. Bayangkan kalau kita anak didik kita sampai mereka besar nanti, yang tertanam dalam diri mereka gini loh. Karena motivasi eksternal itu dia merasa apalagi kalau di dalam komunitas ya, dia tidak dilihat, dia akan merasa minder, rendah diri, dia tidak berkembang. Nah, karena motivasinya kalau misalnya dia merasa diterima, baru dia termotivasi gitu ya. Terus teman-temannya, ayo kamu bisa ini, baru dia termotivasi. Kalau tidak ada semangat seperti itu, dia tidak termotivasi. Nah gitu. Terus korban, dia akan merasa dirinya menjadi korban gitu. Terus yang selanjutnya adalah murid atau anak tersebut merasa tersakiti. Nah, sifatnya itu pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya, murid mematuhi aturan di sekolah itu karena takut dimarah, takut ditegur, takut dikasih sanksi. Nah, itu sifatnya bersifat hukuman. Nah, ini hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah seringkali aturannya nih, kamu terlambat, kamu harus apa gitu ya, lari mungkin misalnya seperti itu. Nanti akan membentuk anak menjadi perilaku yang negatif. Awas kalau tidak dilakukan nanti. Nah, modelnya yang akan membentuk identitas gagal ini adalah model memaksa. Anak kan nggak mau tuh melakukan, tapi kadang guru memaksa ya kan, ya harus kamu lakukan itu. Kalau enggak gini, bahkan dalam bentuk ancaman biasanya kan seperti itu. Nah, dan kemudian itu akan membentuk dia menjadi konsep yang buruk. Aduh, saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu dan sebagainya. Jadi hal-hal negatif yang dia terima, yang dia tanamkan di dalam dirinya. Apabila kita menggunakan hukuman ya. Nah, terus anak belajar menyembunyi, dia jadi nggak berani untuk terbuka. Biarpun kesalahan apapun dia diam aja gitu ya. Ada memang anak seperti itu. Nah, terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan. Nah, misalnya ya, ayo kalau kamu kerjakan PR nanti bu guru kasih 10.000, misalnya seperti itu ya. Oke, gitu ya. Tapi besok dia ada PR lagi nggak dikerjakan, dia masih nunggu 10.000 lagi gitu ya. Ya kan? Nah, dampaknya apa nih pada murid? Murid tuh merasa dia marah, katanya gitu. Untuk apa juga, nggak jadi apa-apa juga kan gitu jadinya. Ngapain juga ngerjakan itu? Tuh, emangnya aku nanti jadi pelukis? Nah, gitu ya kan? Nah, jadi dia marah terus dia mengasingkan diri, tidak diharapkan dan sangat melukai, menyakitkan. Nah, guru yang menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan tentunya akan membuat anak tersebut memiliki identitas yang gagal, label yang tidak baik. Oke, baik. Selanjutnya, nah, identitas sukses. Identitas sukses ini tentu akan melahirkan dia disiplin yang dari dalam. Dan itu yang kita harapkan ya, bunda-bunda ya, yang kita harapkan lewat kegiatan ini. Nah, kita harus mengambil konsekuensi. Kalau dia konsekuensi itu dia hanya sebatas gini, hanya sebatas misalnya sesuatu harus terjadi, anak tetap merasa nggak nyaman, tapi jangkanya adalah jangka pendek. Kalau hukuman jangka panjang, kalau konsekuensi jangka pendek. Nah, terus korban itu diabaikan ya, anak tidak nyaman, bertahannya pendek, terus menerbitkan karena ini bentuknya gini loh. Kenapa begitu? Oh, gitu aja kan konsekuensinya. Kamu tahu nggak kalau seperti itu apa konsekuensinya? Tahu kan? Berarti nggak boleh nggak gitu? Jadi kita nggak ada tindak lanjutnya, gitu lah. Hanya sebatas begitu. Jadi kalau konsekuensi kan tadi makanya jangka pendek aja, sebentar aja dia jadi baik gitu. Bisa nanti udah
kembali lagi gitu ke habit. Nah, yang kita ingin tanamkan adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu kita itu bicara dengan anak. Kita membuat gini loh. Kamu tahu gak yang kamu lakukan itu gimana? Iya Bu Guru, salah. Bisa gitu ya, anak ngomong. Oke, sudah tahu itu salah. Nah, kenapa kamu melakukannya? Nanti dia akan bla 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 bla, dia akan. Jadi kita tahu gitu loh alasan dia. Oke, baik, sudah tahu seperti itu. Kamu mau sekarang apa? Saya mau memperbaikinya Guru. Gimana caranya? Nah, anak itu kan punya solusi untuk masalahnya sendiri. Benar-benar. Nah, terus anak merasa dia bukan korban, terus dia merasa penguatan, terus dia akan mampu memecahkan masalah. Ya, jadi apapun masalah yang dia hadapi, dia mampu memecahkannya. Terus dia akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Nah, contohnya tadi itu. Terus restitusi ini fokusnya pada masalah, ya. Fokusnya pada masalah, pemecahan masalah, cara menyelesaikan masalah. Yang kemudian, ketika sudah tahu masalahnya apa, maka dia akan memperbaikinya. Gak usah kita gitu, gak usah guru, dia aja sendiri bisa memperbaiki. Guru itu hanya menuntun. Ketika dia sudah tahu kesalahan, menyadari, menghargai dirinya, maka dia bisa menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Nah, tentunya ini kalau yang tadi hukuman itu akan menciptakan label negatif bagi anak tersebut. Nah, kalau dia di posisi konsekuensi itu masih netral, ya, lakukan apa yang saya katakan, berarti netral posisinya gitu. Nah, kalau restitusi tentunya akan menghasilkan positif, disiplin yang positif. Nah, apakah ini yang kamu inginkan? Pasti murid tanya, enggak, aku tuh nggak mau kayak gitu. Jangankan murid, guru pun bisa kan, saya tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi gimana ya, kan gitu ya. Nah, kita sering begitu. Nah, terus kalau dia hukuman itu modenya paksaan, kalau stimulus respon itu mendorong kepada kebaruan. Jadi anak itu didorong, oke, kamu sudah tahu tuh gitu ya, konsekuensinya apa. Nah, gitu kan. Oke, sekarang kalau sudah tahu konsekuensinya apa, kamu gimana gitu. Nah, mendorong gitu. Tetap membentuk yang namanya konsep baik dalam diri anak. Nah, kalau dia restitusi itu tentunya mendorong disiplin positif, terus mendorong anak untuk memiliki kontrol diri. Dia ketika dia mau melakukan sesuatu gini, Bu. Nanti ini donat orang misalnya. Ya, ini kan punya orang, bukan punya saya. Kalau saya makan nanti pas yang nyarinya ini, oh ya berarti nggak boleh. Nah, kalau mau saya mau, saya harus minta. Nah, itu dia bisa punya kontrol diri. Jadi dia bisa punya kontrol diri. Oke, baik. Terus Nah, anak akan di konsekuensi itu anak belajar taat aturan. Nah, di restitusi itu dia belajar memecahkan masalah. Nah, kalau di konsekuensi itu gurunya yang mencoba mengontrol anak. Nah, kalau di restitusi itu anak sendiri yang pegang kontrol. Tentu kita tahu ya Bu ya, namanya controlling itu kita tuh tidak bisa memaksa orang, siapapun ya. Karena dia punya kemauan sendiri, kita juga punya kemauan sendiri. Kita nggak bisa menyuruh dia seperti yang kita mau, gitu kan? Jadi dia punya kemauan sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru tuh nggak bisa maksain anak kamu harus ngerjakan ini sampai selesai. Kalau nggak selesai nanti nggak guru suruh makan, gitu ya. Itu kan memaksa. Nah, kita mengontrol anak. Nah, padahal kita bisa bertanya anak ini maunya apa, sehingga dia bisa mengontrol diri. Oh ya, kalau dia mengontrol diri kan nggak usah kita paksa, dia akan bilang, oh ya, sebentar lagi waktunya makan, jadi saya harus selesaikan tugas saya supaya nanti saya bisa ikut makan tepat waktu, ya kan? Secara sadar dia akan melakukan itu. Nah, terus kemudian anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, tentunya dengan restitusi ini anak selalu ingin memperbaiki diri dan nanti anak akan terbentuk menjadi pribadi yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, pendekatan restitusi ini menurut Gosser yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Apa sih ciri-cirinya? Bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Sebuah tawaran bukan paksaan, menuntun anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, evaluasi diri paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, baik. Nah, perbedaannya, ya contohnya ya, kasus yang sering terjadi di sekolah ini, namanya masih anak-anak ya, kadang-kadang nonjok teman tanpa sebab gitu ya, berkelahi, nanti ujung-ujungnya berpelukan gitu. Namanya anak-anak ya. Nah, tapi kita mau menerapkan segitiga restitusi. Nah, kalau kita memakai hukuman, maka guru tersebut dengan berlari, misalnya kamu sedang menonjok temanmu ya, karena kamu tonjok itu tonjok tembok itu sampai berdarah, itu kan hukuman, melukai ya. Nah, terus menghabis anak, kenapa kamu tuh ngelakuin kayak gitu? Gak bisa dibilangin gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi konsekuensi itu anak diberi waktu, coba kamu ambil waktu, coba renungkan nih, baik benar gak sikapmu tadi? Nah, diberi waktu gitu ya. Terus guru tegas bahwa harus menghormati peraturan. Restitusinya dengan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat kesalahan, membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, apabila kita sebagai penghukum kan seperti tadi itu sudah sangat banyak ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu gini loh, kamu itu sudah membuat ibu kecewa, padahal ibu tuh berharap loh kamu bisa misalnya menang dalam juara lomba, kamu udah buat ibu kecewa, jadi anak merasa bersalah gitu ya. Nah, terus yang kedua sebagai teman, ini yang sering saya, gak apa-apa kamu salah nak gitu ya. Nah, kita memaklumi kesalahannya sehingga anak tidak belajar untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, terus sebagai pemantau, kita hanya melihat aja gitu ya, kita mantau, oh iya kenapa begitu, gimana caranya, mau dilakukan lagi ya, nah gitu ya. Tapi yang diharapkan pada diri kita adalah posisi kita sebagai manajer ya. Manajer, di sini kita bisa mengontrol semuanya, mengontrol peserta didik kita. Contohnya, apakah kita sebagai manajer itu kita menuntun anak untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki diri menjadi lebih baik? Maka kita akan mengajukan pertanyaan, salah satu seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya anak kita. Kalau tadi pembuat rasa bersalah kan enggak, kamu tuh udah bikin ibu kecewa sama kamu, gitu ya. Nah, itu membuat anak merasa bersalah, bahkan nanti akan mematikan kreativitasnya. Dia sudah nggak mau lagi mewarna, kan gitu, misalnya gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai manajer pasti kita nggak begitu, misalnya, kenapa kamu kayak gitu? Kok kamu tidak bersemangat dalam mengerjakannya? Apa alasanmu kayak gitu? Oke, nggak apa-apa gitu. Pasti setiap orang punya masa-masa seperti itu. Tapi nanti kita gimana cara memperbaikinya? Nanti kan saya akan latihan lebih lagi, saya akan bersemangat lebih lagi, dan saya akan mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Maka dengan begitu anak itu akan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena kita memiliki peraturan tentang, contohnya aja nih ya, kenapa ada peraturan lalu lintas? Ibu apalagi kalau razia ke Labang ya, nggak pakai helm ditangkap. Tapi sebenarnya bukan karena itu ya kan? Apa sih penggunaan helm itu? Untuk keselamatan diri. Nah, kalau ada apa-apa kan paling nggak kepala nggak kebentur ya kan. Nah, contohnya apalagi kita zaman COVID kemarin wajib ya pakai masker, cuci tangan, di mana-mana itu antiseptik itu sampai di kantong di mana dibawa semua.
Untuk apa? Tentunya untuk keselamatan, menjaga kesehatan diri. Nah, itu tentu kenapa sih keyakinan kelas? Karena kalau aturan itu kan bisa dibuat oleh guru aja. Tapi keyakinan kelas itu kan dibuat oleh guru bersama dengan peserta didik. Kalau seperti keyakinan sekolah dibuat oleh seluruh warga sekolah. Jadi semua membuat bersama, disetujui bersama, dan dilakukan atau dilaksanakan bersama. Oke, nah saya sudah membuat keyakinan kelas. Sebenarnya saya punya video, tapi kita nggak punya LCD ya. Nah, itu adalah tentang peraturan kelas. Kemarin kami sudah diskusikan. Memang anak-anak TK itu kan belum bisa menulis ya. Tapi mereka saya suruh berbaris, membawa satu buah kertas post-it, lalu saya menulis. Kemudian ketika saya sudah menulis, saya kasih kembali ke anaknya. Misalnya, menurutmu, saya bilang itu, apa keyakinan kelas menurut Pino yang mau Pino ibu tuliskan untuk Pino? Oh, saya maunya bertanggung jawab gitu. Oke, bertanggung jawab, ibu tulis. Lalu Pinonya menempelkan di papan yang sudah kami buat, dan begitu seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa lihat tuh, itu adalah papan keyakinan kami yang sudah kami buat bersama gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya pembentukan keyakinan kelas? Tentunya caranya adalah dengan dibuat bersama-sama. Tujuannya apa sih? Tentunya kita tahu bahwa keyakinan kelas itu lebih kuat dari peraturan, pernyataan yang universal, artinya hal kebajikan yang kita nyatakan, terus dibuat dalam bentuk positif, jelas, sedikit dan mudah dipahami, disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas, terus melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini kita buat ini apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita ingatkan, ayo, apa keyakinan kelas kita? Nggak hidup rukun, kenapa berantem? Nah, ya kan? Jadi kita nggak perlu marah-marah gitu loh. Kita tinggal ingatkan aja. Anak-anak tiba-tiba makan saat kegiatan belajar. Ayo, apa keyakinan kelas kita? Oh, tidak boleh makan di saat pelajaran, aturan kelas. Ayo. Jadi dia sendiri akan mengingatnya, menyadarinya, dan memperbaikinya. Nah, itu yang kita harapkan untuk peserta didik kita. Nah, oke, selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Tentunya masalah itu tidak hanya sering kita hadapi adalah anak-anak ya Bu ya. Ya benar kan? Apalagi kalau TK ini kan, ya bajunya lusuh lah ya. Pulang itu masih higienis. Datang itu masih higienis gitu. Pulang itu kancingnya hilang satu gitu ya. Sudah penuh kayak dari comberan gitu ya. Nah, oke, itu beberapa masalah, kemudian orang tuanya datang dan komplain gitu ya. Oke, nah, segitiga restitusi ini salah satu penyelesaian masalah. Nah, yaitu pertama itu untuk menstabilkan identitas, terus memvalidasikan tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan atau tindakan ya. Nah, seperti kita ketahui, tentunya setiap manusia itu ingin yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya, betul nggak Bu? Nah, anak-anak juga begitu nggak Bu? Ketika dia mampu mewujudkan sebuah hasil karya, dia merasa bangga, ya kan? Nanti dia, ibu, gimana Bu punya kubu, gitu ya, sering gitu ya. Nah, dia akan merasa senang gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentunya validasi kebutuhan. Nah, kita tahu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ada alasan anak-anak itu berperilaku demikian. Nah, sebagai guru kita harus bisa memvalidasi tindakan yang membuat anak berperilaku seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu, terus kita berusaha untuk membuat anak itu mampu memperbaiki diri dengan cara apa? Yaitu tadi menggunakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, tentunya dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa membentuk motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, kita mungkin mendengar aja ya Bu ya, karena kita nggak punya LCD untuk melihat gambarnya.
Tapi kita boleh dengarkan ini. Suaranya kurang jelas. Terima kasih anak hebat. Nah, ini ada salah satunya tuh kita ngomong sampai berapa lama itu dia? Masih bayangan Bu. Nah, kita tanya sampai dari suara halus sampai udah nggak kedengaran, dia tetap diam aja. Nah, tapi kalau disuruh tuh dia mau, seperti kayak tadi itu. Nah, dia membersihkan tuh dia mau, gerak dia mau. Nah, tapi akhir-akhir ini dia sudah mau bersuara begitu. Nah, itu tadi adalah penyelesaian segitiga restitusi. Itu kejadiannya memang real terjadi di kelas gitu ya. Saat itu kami sedang belajar. Nah, tiba-tiba itu pojok baca itu berhamburan, bukunya berantakan gitu. Nah, kemudian saya tanya nih, karena kebetulan saya memang lagi sibuk ngurusin anak-anak. Mereka yang di belakang itu lalu bilang, oh itu Pino sama Febri gitu. Nah, kemudian saya tanya mereka dua, Pino tuh ngaku, iya Bu Guru katanya, iya. Bener nggak ngelakuin kayak gitu? Iya. Tahu nggak itu perbuatannya salah atau bener? Iya salah Ibu Guru gitu. Si Pino yang jawab gitu. Terus saya selesaikan menggunakan segitiga. Iya salah. Terus kamu kalau tahu salah tuh ya bilang gitu. Kenapa melakukannya itu? Nah, nyata dia bilang itu tanggung jawab, namanya anak-anak ya, jawabnya seperti itu. Terus kemudian tahu nggak kalau udah tahu itu salah, gimana nih cara memperbaikinya? Kami akan merapikan gitu. Akhirnya mereka merapikannya. Jadi saya tidak memberi jawaban gitu loh, tapi mereka bisa menjawab sendiri nih cara untuk atau mencari solusi sendiri atas masalah mereka. Jadi ketika saya menerapkan ini, saya lihat itu sangat efektif gitu untuk anak. Nah, saya aja kemarin baru menerapkan tentang keyakinan kelas itu ketika ada anak yang misalnya berantem gitu ya, atau tidak mengembalikan barang-barang pada tempatnya. Ingat keyakinan kelas kita, belajar bertanggung jawab dengan barang kita sendiri. Nah, jadi mereka akan melakukannya gitu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksikan diri dengan posisi kontrolnya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan atau pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, serta mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, kita sebagai pendidik yang diharapkan ini, kita mampu menjadi among atau manajer. Tentunya dengan kepribadian yang baik. Makanya seorang guru itu orang bilang digugu dan ditiru ya. Nah, artinya apapun yang kita katakan pasti ditiru sama anak kita. Bahkan kalau sampai rumah itu pasti yang didengar gurunya, ya kan? Bukan orang tuanya. Kata guru saya tuh mah, cara bikin PR-nya kayak gini, salah itu mama, gitu ya. Jadi dia lebih harus seperti yang punya bu gurunya gitu. Berarti guru itu mempunyai nilai tinggi di hati anak. Kata guru saya mah nggak boleh gini-gini. Nah, makanya ada beberapa orang tua tuh kalau anaknya seperti ini nih,
di rumah nggak mendengarkan, pasti akan ke sekolah, ketemu dengan gurunya dan menyampaikan kendala-kendala tentang anaknya. Dia tuh lebih dengerin gurunya, Bu tolong bilangin anak saya gini-gini gitu ya. Oke. Nah, ya baiklah. Itu tadi bahwa dengan apa namanya, dengan standar kepribadian yang profesional, sosial yang baik. Nah, tentunya guru ini tadi itu ya bisa menjadi pribadi yang bisa menuntun muridnya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, pembelajaran yang dilakukan adalah merdeka belajar. Anak-anak tidak hanya sekedar mengenal kurikulum, tapi pribadi anak tersebut merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, begitu ya. Merdeka yang bertanggung jawab, bukan merdeka yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus sehingga anak itu mampu menjadi pribadi yang mampu menghargai dirinya sendiri. Oke. Oke, baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk Sekolah TK Tunas Agro 5. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk bunda-bunda bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bunda Wani. Gimana caranya mengatasi anak-anak biar tidak main HP? Iya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Tentunya ini adalah dilema yang dihadapi bukan hanya sekolah ya, tentunya juga orang tua. Nah, pasti ini kenapa bertanya seperti itu, karena mungkin ada beberapa orang tua ya datang ke sekolah menanyakan tentang apa namanya mengatasi anak yang berlebihan main gadget ya. Oke, baik. Saya mungkin punya beberapa tips. Kita bisa gunakan segitiga restitusi, bisa diterapkan gitu ya. Mungkin gini, ketika anak kita main HP terus, kita tanyakan aja ke anaknya gitu ya. Kita tanyakan misalnya dari pagi sampai malam ya, ada anak yang begitu ya kan. Kita tanyakan, baik nggak sih gitu ya, main HP terus gitu. Oke, kita dengar nih jawabannya apa. Nanti kalau misalnya dia sudah menjawab gini, mungkin salah satunya misalnya, ya aku senang mau main HP, baiklah gitu. Oh baik gitu ya. Nah, apa yang membuatmu merasa baik kalau bermain HP terus? Terus dia pasti akan kasih alasan terus kan? Nah, tapi kita luruskan, apa namanya, main HP itu kan tidak dilarang, tapi harus ada waktunya. Coba kamu dari pagi tuh main HP sampai malam, belum makan, ya kan? Matamu sudah merah, ya kan? Itu baru tahap awal loh ya, matanya sudah merah. Itu merah nanti lama-lama matanya putih loh gitu. Nah, kan? Nah, jadi kemudian apa namanya? Biarkan dia berpikir. Kita beri anak ruang untuk berpikir. Nah, terus dia bilang, apa sih alasanmu kok main HP itu sampai bisa lama gitu? Nanti dia jawab, senang main game atau nonton ya, nggak ada habisnya gitu ya. Ya. Nah, oh gitu. Nah, HP itu kan sebenarnya teknologi yang memang dibutuhkan saat ini. Makanya mama juga nggak melarang kamu untuk tidak bermain HP. Tapi kan tadi harus ada waktunya. Yang kedua, nah kalau bermain HP terus kan tentu ada nanti akibatnya. Contohnya lama-lama mata kita jadi buram, kemudian akhirnya kita tidak bisa melihat. Itu akibatnya patah. Nah, makanya terus radiasi HP itu kan ternyata kurang baik ya kan. Nah, akhirnya terus yang kedua, kamu jadi nggak sehat karena dari pagi belum makan misalnya gitu. Nah, jadi anak itu diberi, oh gitu ya, oh iya gitu ya. Jadi kita
memperbaiki menggunakan HP itu dengan tepat gitu ya. Oh, oke mah, mungkin seperti itu. Mulai besok saya main HP-nya sebentar, kemudian saya akan mengerjakan tugas-tugas saya. Atau mungkin saya gunakan HP untuk saya belajar. Misalnya kalau anak-anak yang tingkat tinggi ya, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nanti kalau mau main game boleh sebentar, habis itu taruh lagi. Silahkan melakukan aktivitas yang lain. Jadi di situ anak akan membuat pilihan, gitu loh. Pilihannya apa? Kalau misalnya kalau saya main HP terus nanti mata saya rusak, yang rugi adalah saya. Nah, berarti kita bisa membuat keyakinan, misal di rumah atau di sekolah kan bisa. Keyakinannya apa? Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya mata kita rusak atau mengalami banyak macam gitu ya, yang rugi siapa? Diri kita sendiri ya. Kenapa? Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dengan penyalahgunaan gadget gitu ya. Yang kedua, kita tidak disiplin waktu. Ya, akhirnya ada banyak tugas yang akan terbengkalai gitu. Kita bisa sampaikan ke anak sesuai dengan situasinya. Ya, situasi anak gitu ya. Baik di rumah maupun di sekolah. Karena memang ada beberapa orang tua yang memang seperti itu. Bu Ani katanya, iya Bu, nanti bilangin ya anak saya supaya mau makan nasi. Karena ada anak yang nggak mau makan nasi, jajan terus. Sementara kan jajan itu kita tahu ya kan? Jajan itu kan banyak mengandung MSG, karena kan itu dibuat di pabrik kan. Kita bentuk-bentuk bumbu itu kan bumbu yang diawetkan, karena harus tahan lama ya kan. Nah, tentunya kita hindari anak kita makan yang kayak gitu. Bukan nggak boleh loh ya, hindari. Nah, jadi saya bilang ke anaknya itu, jadi saya jelaskan kemarin tuh, kenapa sih nggak suka makan nasi? Nah, dia jelasin, oh gitu ya, tahu nggak? Saya bilang gitu, nggak apa-apa, mungkin nggak semua orang yang suka nasi gitu loh. Nah, akhirnya saya jelaskan seperti itu. Saya gunakan segitiga restitusi. Saya belum tahu perkembangan sekarang, apakah dia sudah mulai makan nasi atau dia makan jajan terus gitu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Sama aja jawabannya. Oh, sama aja ya Bu ya. Oh, tentang HP juga ya. Kenapa? Kecuali sekolah, tidur, itu aku sama HP. Oh, jadi Bu Guru ternyata punya kendala juga ya tentang anaknya main HP ya. Nah, saya Ibu ini pengalaman pribadi ya. Karena kan di sekolah kita TK kan tidak ada HP. Nah, seringkali kan orang tua datang ke kita. Nah, saya punya anak, yang satu itu kelas 6, yang satu kelas 2. Anak saya yang kelas 6 itu memang ada waktunya tuh main HP itu bisa lupa diri. Karena ada yang ditakutkan di rumah bapaknya, jadi bapaknya sembunyikan HP gitu ya. Kemarin saya datang itu dia bilang gini, "Mah, kenapa sih HP ku tuh disembunyiin papa? Apalagi sampai dibawa-bawa ke kebun gitu ya." Terus saya jelaskan, papa itu sebenarnya tidak melarang kamu untuk bermain HP. Tapi aku bilang, karena main HP itu tidak tidak disiplin waktu. Contohnya nih, PR tuh saya datang selalu nanya, "Bang, ada PR nggak hari ini?" "Nggak ada, Mah." Ternyata pagi-pagi dia ngerjain PR. Pagi, tapi memang saya akui dia bertanggung jawab, tapi pagi. Orang sudah mau berangkat sekolah, dia baru ngerjakan PR. Marah kan bapaknya tuh. Iya kan kemarin abang ngerjain PR, orang mau berangkat sekolah, siap-siap abang baru ngerjain PR. Oh gitu ya. Terus yang kedua, abang di rumah nggak bantu Tambi, apa-apa dikerjain oleh Tambi sendiri. Akhirnya nanti Tambi pulang ke Parenggian, nggak ada lagi yang nemenin kalian. Oh iya Mah, katanya itu. Akhirnya tahu dia berubah kemarin, nggak tahu ya perubahannya ke depan apa karena faktor ekstrinsik tadi, eksternal tadi. Jadi dia kerjakan PR-nya, dia masak ya, pokoknya dia masak, terus dia bantu Tambinya apa aja tuh, buang sampah dan sebagainya dia bantu gitu. Tapi kemudian dia nggak terlalu main HP, memang nggak terlalu main HP. Main HP-nya tuh sebentar aja, itu pun izin sama bapaknya. "Pak, boleh nggak aku main HP sebentar?" "Iya," kata bapaknya.
Nah di situ saya nggak tahu ya, saya mau lihat lagi perkembangannya. Sebenarnya itu sama, cuma kalau anak saya itu karena memang kalau HP itu disembunyikan sama bapaknya. Nanti misalnya jam 3 atau jam 4 sore baru dikeluarkan begitu. Rambutnya ini Bu, kalau sudah habis paketnya sudah jadi dia minta lagi sebulan ke mama dia. Nah, karena kalau ada paket tuh tahu sendiri tetangga. Mungkin Bu isi paketnya yang sedikit aja, jangan banyak. Nah, terus nanti kalau Bisa lalai juga Ah. tetangga kan dari sekolah ke main HP duluin. nah Atau kan bangun HP lah. HP. Mungkin ada trik-triknya mungkin. Oh mama nggak punya duit hari ini gitu. Nah jadi nggak ada untuk beli paket kan? Karena kan dia nggak main HP pas nggak ada paketnya. Jadi usahakan paketnya itu misalnya cuma untuk sehari 2 hari habis gitu. Jangan yang berbulan-bulan begitu mungkin. Atau mungkin lakukan pendekatan seperti tadi itu Bu. Mungkin tanyakan dia, nanti kasih tahu nih kalau main HP terus nanti akibatnya apa gitu ya kan. Terus kita tidak melarang, buat dia membuat pilihan. Kemudian dia tahu oh iya, terus dia bisa memikirkannya sendiri. Terus dia akan mencari solusi, mengatur waktunya supaya HP itu atau gadget itu digunakan dengan tepat gitu. Nah misalnya cari bahan pembelajaran atau bermain game boleh aja, tapi kan yang penting jangan terlalu lama begitu, sebentar boleh, kita tidak melarang. Nah yang gamenya lama itu kalau nggak salah itu saya sering dengar itu FF itu ya, karena itu kan tipenya kayak ngomong sama orang gitu. Benar Bu. Ya Pak ya. Gas Pak, gas di gas. Iya. Sudah ditabur Bu lah. Ya pacarannya lagi. Jadi sekarang tuh mau rupiah Bu. Udah habis paketnya, diam mana? Karena mau kok paketnya ada. Kalau dia minta baru puisi. Kalau ada nih bolak balik 10 hari lah, kadang-kadang bulan lah. Bolak balik kan. Kalau ada itu 3 trik. Iya ya mungkin itu langkah awal ya Bu ya, langkah awal yang kemudian nantinya kita lakukan pendekatan terus gitu, kita beri pengertian terus gitu sampai dia kemudian memahami. Memang tidak bisa sehari 2 hari gitu ya. Saya aja kayak gitu dengan anak saya gitu sebenarnya di rumah juga, tapi apa namanya kita bekerja sama, kayak saya kerja sama dengan suami gitu ya. Kalau misalnya ada orang tua yang mengadu seperti itu, saya kerjasama berarti dengan sekolah. Kadang saya juga kerjasama dengan sekolah Bu, tolong ya anak saya ini suka main HP gini-gini, tolongnya diingatkan gitu. Mungkin dia akan lebih mendengarkan ibu. Kerjasama saya dengan guru-gurunya di sekolah, biarpun saya juga seorang guru gitu kan, tapi apa namanya seperti saya ketahui anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada mamanya bapaknya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, kita boleh sebenarnya tekniknya, cara mencegahnya atau mengurangi timer waktunya, karena HP sangat berbahaya Bu, radiasinya terutama ya. Bukan hanya untuk mata, juga untuk otak anak tuh tambah hari tambah kumpul gitu. Terus yang kedua, penggunaan yang salah. Takutnya kan media-media sosial yang tidak tidak tersaring dengan baik. Nah itu nanti akan mempengaruhi anak, apalagi anak-anak kita yang masih SD ya Bu ya. Nah mungkin ibu bisa kerjasama dengan ibu gurunya Bu ya, sama kayak saya ya, kerjasama dengan ibu gurunya. Oke, baik. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran bunda-bunda semua, bunda-bunda hebat, guru-guru hebat luar biasa. Semoga apa yang sudah kita terima hari ini betul-betul bisa kita lakukan bersama-sama untuk memajukan sekolah TK Tunas Agro 5 ke arah pendidikan yang lebih baik. Nah, supaya nantinya dari TK ini akan ada anak-anak yang memiliki karakter yang baik gitu ya, dan terus-menerus berkelanjutan tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah maupun di masyarakat umum. Yang tentunya harapan kita semuanya sehingga sampai nantinya apa yang menjadi cita-cita, harapan mereka boleh tercapai ya, dan bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya
hamdalah. Terima kasih, selamat siang. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelak. Membuat apa? Membuat apa? Pino, kata Bu Ani, hari ini kita mau buat apa, Nak? Iya. Keyakinan kelak. Tadi kita sudah, sebelumnya kita sudah membuat peraturan kelak. Sekarang kita akan membuat keyakinan nanti Bu Ani akan bagikan satu persatu kertas post-itnya. Nanti anak-anak silakan pegang masing-masing. Terus anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya. Kita mau keyakinan kelasnya mau apa nih? Ya, contohnya tadi. Nah, contohnya supaya di dalam kelas kita apa namanya, di dalam kelas kita tertib, kita harus saling apa? Dino, harus saling apa nih supaya kelas kita tertib? Tidak ada pertengkaran, perkelahian, harus apa? Saling apa tadi? Iya, saling menyayangi, menghormati. Itu adalah bentuk keyakinan kita. Oke, di sini akan ya, kertas post-itnya dipegang masing-masing ya kertasnya. Halo, dipegang. Nanti Bu Ani yang tulis ya. Dipegang aja. Dipegang. Nanti anak-anak yang akan bilang. Nanti Bu Ani yang bantu tulis ya. Misalnya keyakinannya misalnya menghormati Bu. Nanti Bu Ani tulis. Nanti anak-anak akan menempel tanya di sini ya. Di sini. Sudah Bu Ani siapkan. Pak. Oke, sudah didiskusikan dengan temannya. Ayo diskusiin dengan teman di dalam kelompoknya. Ya, diskusikan. Nanti mau apa? Pino. Oke, sudah didiskusikan. Kalau sudah didiskusikan, sekarang anak-anak silakan membentuk barisan dari sana. Membentuk barisan ya. Membentuk barisan ya. Oke, membentuk barisan ya.
tadi salah satunya adalah ini keyakinan menurut kita. Tadi sudah didiskusikan apa?